Kita bersyukur pada saat pagi ini kita boleh dikumpulkan Tuhan di gereja yang suci ini dalam ibadah raya kita di minggu hari ini tanggal 12 Maret 2023. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau berbicara tentang satu kitab yang begitu luar biasa, dan kitab ini banyak mengandung hal-hal yang sangat misteri, dan di dalam kitab ini juga simbol-simbol bahwa dari bumi muncul seekor binatang ya yang bertanduk 10, dari dalam laut muncul seekor binatang yang bertanduk 2. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan banyak orang mengatakan kitab ini mengandung unsur horor, ya, seram begitu. Tetapi sebenarnya kitab ini begitu indah dan begitu luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ini menjadi seri khotbah saya yang berikutnya. Dan saya tidak tahu sampai kapan dari kitab ini akan saya buat seri khotbah. Mungkin juga dalam 1 tahun ini. Satu kitab akan kita bahas secara tuntas di dalam khotbah saya berikutnya, yaitu seri khotbah kitab Wahyu. Haleluya. Mari kita sama-sama buka kitab kita dari Wahyu pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekali lagi, Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah bertemu, katakan haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita membaca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya menunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hamba-Nya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu sebagai sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata dibuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan amat, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Wahyu atau Revelation, atau di dalam bahasa Batak Panggung Kabur. Kitab Wahyu ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus termasuk salah satu sastra apokaliptik, ya. Apokaliptik. Ada begitu banyak rahasia-rahasia yang dicatatkan di dalam kitab Wahyu ini. Itu sebabnya dia dikatakan kitab apokaliptik, ya. Berasal dari bahasa Yunani, apo, membuka ataupun menyingkirkan. Berarti ada sesuatu yang tertutup, ya. Sehingga sesuatu hal yang tertutup itu perlu dibukakan. Ada sesuatu hal yang samar-samar sehingga diperjelas kembali. Lalu juga kata kalunto, menutupi, menyembunyikan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengertian wahyu ataupun revelation ataupun apokaliptik, yaitu meningkapkan atau membukakan, merujuk pada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Membukakan, ada sesuatu hal yang mau dibukakan, ada sesuatu hal yang mau disingkapkan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Termasuk juga yang mau disingkapkan tentang pribadi Yesus Kristus. Haleluya. Kan kalau kita baca saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian komplitnya
kitab Wahyu ini menjelaskan seperti apa pribadi Yesus Kristus. Penulis daripada kitab ini adalah Rasul Yohanes, ya. Rasul Yohanes, bukan Nabi Yohanes. Itu dapat kita lihat dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9. Aku Yohanes saudara dan sekutuku dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau Patmos yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Lalu yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kapan dan di mana kitab ini ditulis? Kitab ini ditulis tahun 95 Masehi. Berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di abad yang pertama. Di mana kitab ini ditulis? Di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu sebenarnya saudara pulau yang sangat kecil, yang bentuknya seperti sabit. Pulau Patmos itu juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gersang banyak batu-batu di sana. Kalau bisa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pulau Patmos ini sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata sepertinya tidak ada kehidupan di sana. Kenapa? Karena gersang, batu-batu yang banyak, saudaraku. Yohanes dibuang ke Patmos. Mengapa dia dibuang ke Patmos? Karena imannya kepada Yesus Kristus. Karena dia mempertahankan Yesus Kristus sebagai Tuhan, puji Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemerintahan pada waktu itu Kaisar Roma, secara khusus saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kaisar yang bernama Domitianus. Domitianus ini sangat-sangat kejam sekali, secara khusus menyangkut kekristenan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia sudah memproklamirkan bahwa dia adalah Tuhan yang harus disembah. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap peribadatan yang ada pada waktu itu, baik itu peribadatan orang-orang Kristen, maka harus ada patungnya di situ. Dan patungnya ini harus disembah. Tidak boleh enggak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika jemaat Tuhan, orang-orang percaya tidak menyembah, berarti dia sudah melawan perintah raja. Dan kalau perintah raja sudah dilawan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukumannya pasti hukuman mati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu banyak orang-orang percaya teraniaya. Banyak orang-orang percaya kehilangan nyawanya. Banyak orang-orang percaya yang dibunuh. Dan memang orang-orang percaya pada waktu itu tetap berpegang teguh kepada imannya yang semula, puji Tuhan. Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos bukan karena kesalahannya sendiri, bukan karena ulahnya sendiri, bukan karena perbuatan-perbuatannya sendiri yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan juga yang tidak berkenan dalam konteks pemerintahan pada waktu itu, tetapi karena dia mempertahankan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Bahkan Pulau Patmos ini termasuk pulau pembuangan. Kalau kita mengenal yang namanya Nusa Kambangan, orang kalau sudah dikatakan ke Nusa Kambangan, itu sudah sangat-sangat yang menyeramkan Bapak. Kalau bisa para terpidana, janganlah ke sana. Ya, bukan saja tempatnya yang menyeramkan, tetapi memang situasi dan kondisinya juga sangat-sangat menyeramkan. Kesanalah Yohanes dibuang. Oleh karena penganiayaan, oleh karena ketidaktaatan daripada Yohanes kepada Domitianus pada waktu itu. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes ini pernah digoreng. Bayangkan, ya, dia digoreng di bak minyak goreng yang sudah mendidih.
Tetapi luar biasanya, karena Tuhan masih membutuhkan dia, Yohanes tidak mati dulu. Haleluya. Mungkin pemerintah pada waktu itu bingung. Bagaimana ini Yohanes ini kan minyak begitu panas. Bukan hanya 1 kilo Bapak Ibu minyak yang mengucur di tubuhnya, tetapi penuh bak minyak, penggorengan minyak. Di situ dia dicelupkan, di situ dia ditempatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes tidak mengalami kematian. Mungkin bingung pemerintah pada waktu itu. Sehingga Yohanes ini perlu disingkirkan. Yohanes ini dibuang ke Pulau Patmos. Dan salah satu tujuannya adalah supaya jemaat pada waktu itu juga tidak bergantung kepada Yohanes. Karena pada waktu itu Yohanes adalah rasul. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau orang percaya juga harus mengikuti dia. Dan mau tidak mau juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam anggapan duniawi, dalam anggapan pemimpin dunia, ketika pemimpinnya sudah disingkirkan, mungkin juga pengikut-pengikutnya akan down, hilang satu persatu. Itu mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam pemikiran daripada pemerintah Kaisar Romawi pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan disitulah ketika di Pulau Patmos itulah dia mendapat penglihatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia menerima penglihatan itu, lalu dia catatkan kebenaran firman Tuhan, dia catatkan penglihatan itu sedetail mungkin. Boleh saya katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini dicatat secara langsung oleh Yohanes. Begitu dia menerima penglihatan, maka langsung dicatatkan. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, apa yang kamu lihat catatkanlah itu. Dan mungkin berbeda dengan penulisan kitab-kitab yang lain. Dalam penulisan kitab yang lain, saudaraku, bisa saja seseorang mengalami apa yang dilihat perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi beberapa tahun kemudian baru dia menuliskannya kembali. Tetapi ini berbeda Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dia lihat, dia catat langsung di dalam bukunya. Haleluya. Amin. Sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perjalanan kekristenan itu tidak bisa dilepaskan yang namanya kesulitan. Tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya penganiayaan. Walaupun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa secara pribadi, walaupun kita berdoa mungkin secara bersama-sama supaya tidak ada lagi penganiayaan, supaya tidak ada lagi kesulitan, supaya anak-anak Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan tidak dipersulit. Tetapi juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang namanya kesulitan, yang namanya penganiayaan itu tidak bisa dilepaskan dari secara perjalanan gereja di tengah-tengah dunia. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena penganiayaan yang begitu luar biasa lah yang dialami oleh gereja, maka gereja mengalami perkembangan yang begitu luar biasa. Dan lihatlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana orang percaya dianiaya, di mana gereja Tuhan dipersulit, justru di situ gereja mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Hidup anda menggodainya, mulu budak ke persoalan rot perbodoh dipanggil Tuhan Yesus. Unang pola bersungguh-sungguh. Asa gadi terbaru atau berbeda mabuk semua. Jangan kau pandang orang lain. Bapak, mengapa dia tidak seperti saya? Saya mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Dia hidupnya nyaman-nyaman saja. Jangan lihat orang lain, puji Tuhan.
Haleluya. Dan gereja juga tidak melihat seperti itu. Dan inilah yang dialami oleh gereja pada waktu itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Boleh kita lah, di situasi, di kondisi semono nanti. Saya pribadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur 2 kali mengalami kesulitan-kesulitan dalam beribadah. Dan berulang-ulang kali saya sampaikan di tempat ketika saya mengambil S1 di STT Dulus Jakarta, di mana kampus kami dibakar. Ya. Dan posisinya pada waktu itu saya ada di tempat di asrama, baru semester 4. Bahkan juga ada teman saya, kakak kelas saya yang mati, ya, yang mati di tempat. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di Google, ada juga kakak kelas kami, ya, namanya Domingus, orang Timor. Ini lehernya ini udah dibacok dari belakang. Dan menurut medis, ya, bahwa sebenarnya dia sudah mati. Dan menurut kesaksian dia, nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube dia, ya, menurut kesaksian dia, ketika dia sudah berada di rumah sakit, dirawat oleh para dokter, dia mengatakan sesungguhnya dia sudah terangkat. Kesaksian dia. Dan memang medis mengatakan sudah mati. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia sampai hidup. Jadi kalau misalnya kita ngomong dengan dia, ini lehernya ini gak bisa lagi sebagaimana kita menggoyang-goyangkan leher kita ini. Kita misalnya goyang begini gak jadi masalah. Kalau dia baru begini, harus diputar dulu badannya. Ya, harus diputar dulu. Lalu ketika kami juga membuka penggembalaan di daerah Cilengsi, Bogor, di satu perumahan yang begitu luar biasa sulitnya untuk membuka gereja. Kalau kita di Perumnas Mandala ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, itu orang bilang di OTW di Mandala, di Perumnas Mandala, bukan di gereja. Ini kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh orang-orang percaya, bahkan juga Rasul Yohanes mengalaminya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pemerintah pada waktu itu, secara khusus Kaisar Domitianus melihat hal ini, bahwa ini Yohanes perlu disingkirkan. Supaya apa? Dalam pikirannya, ketika pemimpinnya diambil, maka jemaatnya itu, orang-orang percaya pada waktu itu akan tercerah berai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kapan dan di mana kitab ini ditulis? Kepada siapa surat ini ditulis? Itu jelas sekali saudaraku, di dalam pembacaan kita berikutnya nanti diungkapkan di situ kepada siapa Injil ini, kitab ini ditulis, yaitu ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan nanti ini akan kita pelajari secara khusus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Dan dalam situasi dan kondisi seperti itu, pemimpinnya sudah diambil, rasulnya sudah diambil. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya pada waktu itu bisa mengalami kebimbangan. Ya. Sudah diperadakan kepada kesulitan, rasulnya sudah diambil dari tengah-tengah kehidupan mereka. Tentunya ini saudaraku bisa membuat satu kebimbangan bagi mereka. Siapa lagi yang memimpin kami? Siapa lagi yang mengarahkan kami? Siapa lagi yang memberikan firman-firman Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan kepada kami? Nah tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat pada waktu itu bisa saja mereka mengalami yang namanya keraguan. Tetapi luar biasa Tuhan kita, walaupun Yohanes sudah berada di Pulau Patmos, sudah diasingkan, sudah disingkirkan, tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan tidak lupa kepada umatnya. Puji Tuhan.
Itu sebabnya saudaraku, dari hal ini kita dapat belajar sebaik apapun hidup kita, sebaik apapun situasi dan kondisi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin orang-orang sekitarmu, orang-orang yang engkau percayai, orang-orang di mana engkau menggantungkan hidupmu kepada orang tersebut, itu pun sudah disingkirkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau layani, tidak pernah melupakan hidupmu. Puji Tuhan. Amin. Yohanes sudah disingkirkan oleh pemerintah pada waktu itu. Tapi Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, tetap berbicara melalui diri Yohanes. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada suatu beban yang begitu luar biasa di dalam diri jemaat Tuhan pada waktu itu. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini perlu, wahyu itu perlu disampaikan kepada jemaat yang ada pada waktu itu. Supaya apa? Supaya mereka ingat, supaya mereka tahu, supaya mereka juga sadar bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka layani, Tuhan yang mereka pertahankan, iman yang mereka pertahankan itu ternyata adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan hidup mereka. Ternyata adalah iman yang tidak sia-sia. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, unang bola ekonomi hidup diguncang. Namun Tuhan ang tolak biyaw Tuhan. Baru ekonomi kita diguncang, saudara. Akal sehat kita sudah mulai hilang. Iman kita sudah mulai goncang. Anak-anak muda belum engkau mendapat pekerjaan, imanmu pun sudah mulai goncang. Engkau sudah mulai mempertanyakan kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya sudah setia kepada Engkau, tetapi begitu saya lulus, saya melamar pekerjaan, Engkau tidak menjawab doa saya. Iberet tiba-tiba dongan-dongan na kamar kerja juga. Lebih baik pada merti dua. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jualanmu juga dalam satu hari itu hanya sedikit orang, bahkan juga mungkin tidak ada orang yang datang ke situ. Sehingga kamu mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan sebelum saya datang ke sini, ke tempat jualan ini, ke lapak saya ini, saya sudah berdoa kepadamu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alay siya pun di mata hari satu turun di mata hari lasso adong kebetulan naro. Engkau pun mulai bertanya dan bertanya. Sehingga engkau bertanya kepada tetanggamu, wah saya ingat tampul amin berlebih. Ayah ada rahasia dah. Betul ya. Saya penasaran kalau tiba karena ada rahasia nih. Ayo kita berterus terang. Ayo di mana roh atau manis kawan. Bolo alam maka dua posisi. Interview. Mungkin engkau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sedang membawa kendaraan, hidupmu tergantung kepada kendaraan itu. Ekonomimu tergantung kepada kendaraan itu. Sehingga kalau tidak ada yang kau bawa ke rumah, maka rumahmu, maka dapurmu tidak ngebul. Tumpi arong di kita supir angka. Sementara ibadah Tuhan, nagkiamar minggu, habi orang, wala minggu, badua minggu, dia udah cuma. Sehingga dia mulai ragu. Kita masih di persoalan kita hanya seputar ekonomi, seputar keadaan kita. Itu pun kita sudah mulai goncang. Tetapi lihat jemaat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, golok nama Tuhan. Hukuman mati Bapak. Ketika
perintah raja ditolong, hukuman mati. Jadi memang dapat berdain ang nadolakan di bagay sa Tuhan Yesus Kristus. Gudang ituong akan mempersiap Yesus Kristus ketika menghadapi hal seperti ini. Mereka mundur satu persatu. NPP, mundur pelan pelan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pendahuluan kitab Wahyu ini paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, dikatakan di situ, inilah wahyu Yesus Kristus. Berarti firman Tuhan itu bercerita tentang pribadi Yesus Kristus. Haleluya. Hanya berbicara tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus, hanya berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kalau kita baca Bapak Ibu Saudaraku, misalnya mulai dari ayat yang 10 sampai 20 itu, inilah yang membuktikan daripada Yesus Kristus itu adalah benar Tuhan. Lewat wahyu ini, ini disikapkan sedang. Masih ada sesuatu hal yang misteri tentang diri Yesus Kristus. Yesus bukan saja mampu membuat mukjizat-mukjizat. Yesus bukan saja mampu membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu hal yang misteri yang belum diketahui oleh jemaat, yang belum diketahui oleh orang banyak pada waktu itu, saudaraku. Sehingga itu perlu disingkapkan. Dan di tengah-tengah kekitian itu ada seorang serupa anak manusia. Siapa anak manusia, Bapak? Siapa anak manusia? Siapa anak manusia? Apakah anak manusia yang baru lahir pada waktu itu? Dan tetapi Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu dikatakan tadi yang pertama itu, inilah wahyu Yesus Kristus. Memang kitab ini berbicara tentang kemisterian daripada Yesus Kristus itu sendiri. Misteri daripada anak manusia itu. Ya. Berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambut yang putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Bayangkan Bapak. Dikatakannya matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, dikatakan bahwa Tuhan itu, suara Tuhan itu seperti air bah. Haleluya. Dan ini juga suara daripada anak manusia, Yesus Kristus, yang diungkapkan itu seperti suara air bah. Artinya Yohanes menyingkapkan kembali bahwa Tuhan yang mati, bahwa Yesus yang mati dan sudah bangkit itu adalah benar-benar Tuhan, karena suaranya seperti suara air bah. Lalu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ kepala dan rambutnya putih. Ayat yang ke-16, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudara, dalam peristiwa-peristiwa pencatatan yang dicatatkan di dalam Alkitab, siapa yang tidak bisa dilihat oleh karena kemuliaan yang ada di dalam diri? Manusia yang lain bisa saling melihat, tetapi yang tidak bisa dilihat di dalam perjanjian lama, bahkan juga dalam kitab-kitab yang lain, siapa yang tidak bisa dilihat? Hanya Allah sendiri. Dan ketika Musa juga dikatakan melihat Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam diri Musa. Karena apa? Karena memang Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Yohanes dibukakan matanya bahwa seperti itulah ternyata Yesus Kristus itu. Karena apa kata dia Tuhan?
Ya, Tuhan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi lewat anugerah yang diberikan Tuhan kepada Yohanes itu dibuka, disuntikan. Jadi Alkitab ini, kitab ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bercerita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja di atas segala raja, dan Dia adalah pribadi yang datang kembali ke tengah-tengah dunia. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ini tentunya membingungkan kita. Ya, kita katakan tadi bahwa Dia adalah Tuhan, lalu Allah mengaruniakan. Ya, Allah mengaruniakan kepada Yesus Kristus. Dia kan Tuhan. Sehingga banyak orang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus memplesetkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun Yesus Kristus sudah ada di surga sana, tetapi tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelamatkan manusia itu tetap tanggung jawab Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun sudah diselesaikan di kayu salib dan Dia sudah naik ke surga, bukan berarti Dia sudah selesai. Karena apa? Karena Tuhan katakan Dia akan datang kembali. Untuk apa Dia datang kembali? Untuk menyelamatkan manusia. Artinya pekerjaan Yesus Kristus sebagai manusia itu juga belum selesai. Karena apa? Karena Dia kadang nanti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dikatakan di situ Allah mengaruniakan kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus. Artinya lewat pribadi Yesus Kristus yang kita kenal sebagai manusia itu disingkapkan rahasia-rahasia surgawi, disingkapkan rahasia-rahasia secara khusus mengenai pribadi Yesus Kristus. Lalu yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ apa yang harus segera terjadi. Bagian ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti akan kita lihat lebih dalam lagi apa yang harus segera terjadi. Yang berikutnya di ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah. Orang yang berbahagia dalam membacakan, orang yang berbahagia dalam mendengarkan, dan juga orang yang berbahagia adalah menuruti. Tentunya Bapak Ibu, ketika jemaat Tuhan pada waktu itu di dalam penganiayaan, ketika ini dibaca, ketika ini didengarkan, maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalimat itu menjadi satu kekuatan yang baru bagi jemaat yang ada pada waktu itu. Puji Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa jemaat yang teraniaya itu ada pengharapan yang baru di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Yang ini mau saya katakan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupanku juga ada pengharapan yang baru yang Tuhan sediakan di dalam hidup. Puji Tuhan. Ini sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tetap berpegang teguh kepada Dia. Kita tetap berpegang teguh kepada iman kita. Amin.